Hi everyone, welcome back again di Altcoin Update. Update kali ini kita akan bahas satu kripto yang udah lumayan lama nih. Terakhir saya update ini tuh saat the March ya. Jadi kayak udah berapa lama ya. Yaitu kita nggak bahas tentang si Ethereum. Sebenarnya teman-teman udah tahu sih harusnya dari judul yang saya buat ya. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas sedikit untuk posisi daripada si Ethereum, starting dari time frame daily. Jadi kita ngelihat pasca the merge tuh Ethereum tuh nggak banyak aktivitas ya, pergerakannya dia cenderung stagnan, sideways, lumayan awet gitu ya, bisa dibilang di range price tertentu. Bahkan kita bisa ngelihat ada kemungkinan kita ngebentuk semacam triangle pattern ya walaupun itu sekedar cuman semacam bentuk ya kita bilangnya, tapi sebetulnya kan overall kita ngelihatnya ini juga sebagai sebuah sideways. Momentumnya seperti itu. Nah, cuman kalau misalnya mengacu pada pergerakan sebelumnya, apakah sebetulnya kita betul-betul lagi di sideways? Apakah udah siap untuk bullish? Atau sebetulnya kita masih dalam pressure bearish? Nah, kita akan coba bahas price action ini sebenarnya dari bigger picture. Kalau misalnya kita ngelihat, kita tarik ke belakang, sebetulnya kita ngelihat pergerakan ini tuh cenderung berada dalam sebuah trend line yang bisa dibilang lumayan signifikan untuk di bagian atasnya. Cuman daripada kita fokus ke trend line ini, kayaknya lebih prefer kita ngelihat dari sisi struktur harganya juga ya. Kalau kita perhatikan, ini adalah support terakhir sebelum kita ngelihat dump yang sangat masif terjadi pada bulan Juni lalu ya, dimana di level itu kita bisa katakan sebagai level lowest price-nya, and then low price-nya itu terakhir berhasil di break, dan pergerakannya pressure sellersnya itu masuk sebetulnya udah dari kisaran harga sekitar $2.000. Dan kita bisa ambil kesimpulan bahwa di level ini, ya ini bisa dikatakan sebagai salah satu area atau level resistance yang sangat-sangat powerful untuk pergerakan daripada si Ethereum ke depannya. Jadi anggapannya kita bisa anggap ini seperti sebuah satu kali penurunan ya, atau satu swing menuju ke level yang lebih rendah atau lower low yang terbarunya. Nah, kemudian kalau kita follow up, berarti kan istilahnya level ini merupakan area support ya yang lumayan major. Kemudian di dalamnya itu kita terdapat struktur yang lebih minor ya. Minor itu bahasanya istilahnya kita kayak lebih ke secondary-nya lah ya. Nah, sebelumnya kita udah ngelihat nih ada progress uptrend yang terbentuk, dan dia sudah berhasil istilahnya naik kembali sampai testing ke level resistance sebelumnya. Namun setelah itu kita ngelihat ada rejection, selling pressure kembali masuk, dan akhirnya per harga yang terakhir kita ngelihat dia create semacam lower low, terjadilah si breakdown. Kira-kira seperti itu ya. Jadi di sini break ke atas, berarti secara nggak langsung dia create yang namanya higher high, higher low sequence. Oke. Jadi ini ada higher high, higher low, higher high, higher low, and then same low level, and then lower high. Disinilah terjadi yang namanya transisi. Nah, kalau kita lihat overall pergerakannya jadi seperti ini. Ini lebih ke arah satu swing penurunan and then pullback. Ya, kenapa saya katakan demikian? Coba dilihat teman-teman seberapa jauh kita terkoreksi pada pergerakan terakhirnya, yaitu di kisaran range antara Fibo 50 sampai 61,8%. Bahkan kalau teman-teman yang percaya Fibonacci retracement ya ini bener-bener pas banget di golden ratio-nya dia. Habis itu kita ngedapetin rejection, dan akhirnya kita create yang namanya lower low price. Nah, sampai dengan saat ini kalau diperhatikan secara keseluruhan, Ethereum itu memang bisa dikatakan ya masih dalam posisi bearish ya. Bahkan untuk primary trend maupun secondary trendnya dua-duanya sudah dalam keadaan bearish ya. Uptrend yang terbentuk pada saat pergerakan yang di sini ini kan terjadi untuk lower time frame ya. Jadi kalau dimanfaatkan ini bakal long terus nih pada saat selagi dia uptrend. Tapi by the time di sini dia break, di sini dia create lower high, itu kita udah mulai antisipasi waspada kemungkinan untuk Ethereum bisa breakdown. Nah, sekarang yang menariknya adalah Ethereum itu bertahan pada level resistance sebelumnya. Jadi kalau ini adalah level resistance sebelum akhirnya terjadi breakout, kita extend ke samping. Nah, di level ini kita bertahan. Jadi ada demand lah ya, istilahnya yang mencoba untuk mempertahankan harga si Ethereum untuk tetap bertahan di atas level resistance pada bulan Juni dan Juli lalu. Nah, kemudian ya seperti yang tadi kita tambahkan di awal,
di sini ada kemungkinan kita hanya sideways membentuk semacam triangle pattern. Dan ya, kita bisa berasumsi lah secara keseluruhan ini tuh adalah pergerakan yang cenderung korektif banget ya dari penurunan yang terjadi terakhir. Tapi di saat yang bersamaan kita juga bisa memahami bahwa di level ini tuh terdapat demand. Kalau nggak, harga kan nggak mungkin dikatakan cukup lama di level tersebut. Ibaratnya bisa jadi ada fase akumulasi dan akhirnya yang kita bisa lihat adalah ya kalau misalkan berdasarkan Elliott Wave ya, ini wave 1, kemudian ABC, which is ini wave 2, kemudian di sini wave 3 ya kan, kemudian korektif lagi, baru terakhir dia wave 5. Nah, proses ini bisa mencakup yang namanya ABC corrective pattern. Cuman per pergerakan saat ini kita belum melihat nih apakah buyers itu attracted untuk mulai ngangkat harganya kembali ya. Jadi sampai sekarang kita belum bisa pastikan. Dan memang kalau misalnya secara fundamental sendiri makroekonomi ya memang masih belum dalam keadaan ideal. Jadi preference-nya kalau misalkan dimanfaatkan untuk segi trading sebetulnya jauh lebih enak kalau misalnya kita mencari opportunity untuk short dari harga yang agak sedikit di atas. Nah, untuk kita bisa mencari potensi tersebut, kita bisa turun time frame ke yang lebih kecil, seperti di time frame 1 jamnya atau di 4 jamnya. Kalau kita lihat di pergerakan time frame 4 jam, ini kan adalah sideways yang terjadi di time frame daily tadi ya. Kita udah sempat bahas di mana di sini ada potensi membentuk semacam trend line. Jadi lebih kurangnya kalian bisa gambarkan juga seperti ini. Jadi jatuhnya kayak sebuah triangle pattern. Nah, di dalamnya pergerakannya itu masih ada yang minornya lagi. Kalian bisa perhatikan bahwa saat ini Ethereum itu bergerak cukup rapi di dalam sebuah descending channel ya. Dan terakhir itu sudah berhasil breakdown. Jadi kalau kita lihat dari yang minornya, di sini level support udah berhasil di break, testing terhadap level resistance, and then dia gagal breakout ke arah atas, kemudian dia create semacam support level lagi atau low price, kemudian breakdown terjadi kembali. Dan terakhir supportnya di sini serta area of kita bilang area yang bisa menjadikan bisa mengundang kembali sellers lah untuk masuk ke market adalah di level tersebut. Jadi kalau misalkan memanfaatkan situasi ini aja dalam beberapa pekan terakhir, ini sudah berlangsung dari September pertengahan sampai dengan saat ini, itu market masih sideways dengan range yang semakin menipis. Jadi yang pertama itu range-nya adalah 13%, yang kedua range-nya berubah jadi 10%, yang ketiga range-nya sekarang itu menjadi 8%. Semakin tipis, semakin tipis, semakin tipis. Jadi kayak ke squeeze. Nantinya Ethereum akan dipaksa untuk make decision antara dia breakout ke atas atau dia breakdown ke bawah. Nah, cuman kalau misalnya lihat dari pergerakan saat ini, ya mungkin bisa dibilang cukup sulit ya untuk kita menentukan. Karena intinya tuh ini lagi sideways dan kita semua tuh lagi tertekan posisinya daripada si inflasi report yang akan dikeluarkan pada pekan ini. Nah, menurut saya sih faktor penggerak paling besar dan paling penting akan ada di sana. Cuman kalau misalnya mungkin ada beberapa yang bertanya kayak gimana nih nasib Ethereum setelah the merge. Kalau menurut pandangan saya sih ya so far masih cukup oke lah. Yang penting dia ada development dan selama setelah the merge saya dapat beberapa research lah ya, istilahnya saya bersama dengan tim kita mencari tahu dan so far resultnya masih positif gitu loh. Dalam arti sentimennya harusnya cenderung positif, cuma memang perlu waktu lah untuk membiasakan, perlu waktu istilahnya untuk beradaptasi kembali, dimana tadinya miner sudah nyaman dengan mendapatkan reward dari hasil mining, sekarang mereka udah nggak bisa dapetin lagi. Dan apakah mereka istilahnya dibuat dilema ya, kayak lu mau mempertahankan Ethereum lu atau tidak karena rewardnya sekarang nggak begitu bagus. Tapi kan proyeksi ke depannya dengan kita berbicara bagaimana the merge itu menjadi bagian dari usaha atau upaya di Ethereum untuk bisa membuat koinnya mereka itu menjadi deflasi bukan inflasi, ya kan? Nah, mungkin kayak pembahasan fundamentalnya kalau misalnya teman-teman suka ya kita bisa update di video terpisah. Dan ya kalau misalkan teman-teman mau kita bahas seputar hal itu ya boleh lah istilahnya dibantu dengan likes buttonnya dan juga komennya ya kalau misalnya kalian setuju dan agree gitu. Paling itu mungkin untuk saat ini yang saya bisa update kan. Ya memang overall market sideways, kita nggak bisa decide apakah ini ideal untuk beli atau ideal untuk jual. Kalau misalkan bisa dibilang sebetulnya sih kalau mengacu pada pergerakan secara keseluruhan ya udah ideal lah untuk dibeli gitu ya. Cuman kembali lagi pertanyaannya adalah apakah ada cukup demand di level ini yang bisa membantu untuk angkat harga Ethereum menjadi lebih tinggi. Paling itu aja yang menjadi pertanyaan kita semua. Karena kalau salah satu dari kita ada yang tahu dan bisa dipastikan 100% kita udah kaya ya, ibaratnya kayak gitu. Nah,
Paling kesimpulan sedikit penutup aja, in the end kalau misalkan teman-teman following the trend ya, ini kita masih bisa berasumsi ya bahwa downtrend itu still in control. Jadi ini bisa menjadi sebuah pennant which is nantinya malah jadi breakdown gitu loh. Jadi harap waspada aja terhadap pergerakannya. Mudah-mudahan kita bisa ngelihat sentimen yang positif lah bisa terjadi pada market crypto ya. Walaupun kelihatannya agak sulit ya dengan kondisi fundamental makroekonomi saat ini ya. Jadi tetap kita harus ada pengharapan ya teman-teman. Dan yang paling penting adalah punya persiapan sih. Dalam arti dari segi mental dan pengetahuan itu juga penting banget untuk kita siapkan di awal ini ya. Menghadapi winter atau bear market. Supaya nanti pada the next bull run kita bisa menjadi istilahnya orang-orang yang menikmati lah dan buah dari hasil kesabaran kita dalam berinvestasi selama bear market ini. Oke? Mudah-mudahan teman-teman percaya, kalau percaya bilang amin ya di dalam hati masing-masing. Oke, saya rasa itu aja dulu untuk update daripada si Ethereum. Nanti kita ada update untuk Bitcoin juga, mungkin agak besok di pagi hari. So once again, thank you very much guys for watching. I hope you guys enjoy the content dan informationnya. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day guys. Cheers and bye-bye.